Halo teman-teman trader investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di rubrik netizen bertanya atau teman-teman bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin saya lakukan juga ya, yang konten hari Jumat kemarin kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan di komen. Nanti bakalan saya jawab menggunakan video ini. Nah, karena kemarin juga responnya bagus, teman-teman pada setuju, jadi video ini bakalan saya rutinkan, tapi mungkin 2-3 hari sekali gitu ya, biar komennya ngumpul dulu tapi juga nggak terlalu banyak. Dan kemarin itu terakhir saya bikin Kamis, diupload Jumat, ini Senin. Nah, ini saya bikin kontennya lagi biar biar kecicil lah gitu. Udah saya jawabin. Yang pasti harapannya sebelum teman-teman bertanya bisa lihat video-video analisa saya yang lain dulu biar tidak mengulangi lagi, karena kalau misalkan sudah saya analisa dan teman-teman tanya, tidak akan saya analisa lagi, saya suruh lihat videonya yang sudah saya analisa. Oke. Ini kemarin terakhir sampai Fauzanizar ini, yang lain sudah saya like-likein ya. Sekarang saat kita mulai dari ini. Yang pasti support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Harapannya juga Cuan-Cuan Saham semakin besar, bisa bermanfaat buat orang semakin banyak lah. Seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai aja kali ya untuk membaca komen-komen dari teman-teman. Semuanya bakal saya balesin, entah yang minta analisa, minta metode atau lucu-lucuan, itu semua bakal saya jawab nanti. Jadi stay tune terus di konten ini. Saya juga mencoba untuk menganalisa cepat biar tidak terlalu panjang kayak kemarin ya. Jadi mungkin nanti saya cepat-cepat aja untuk analisanya. Yang pasti harapannya analisa saya konkret, jadi bisa dimanfaatkan teman-teman. Saham arang-arangan Om, kita mulai ya dari Putra Zaki 4 hari yang lalu. Saham arang-arangan batubara bisa dicek di video kemarin Minggu. Saya di video majelis saham tiap minggu itu saya bahas batubara lagi karena menurut saya prospeknya masih bagus sebelum dia sunset ya. Harga batubara juga udah tinggi, itu katalis terbaik ya. Menurut saya prospeknya masih sangat bagus. Cuman gara-gara IHSG-nya jelek jadi saham-sahamnya belum pada jalan. Sungguh mantul bro, terima kasih Mbah Blangkon Sindrun. Terima kasih supportnya. Tebik sama ASI bang. Tebik kemarin saya sudah analisa ya. Kalau bisa dapat barang di harga 2000. Nah ini kan pokoknya selama dia masih di area 2000 itu bagus. Area untuk masuknya bagus 2000 itu. Terus target ya ke atas saja, mungkin ke sini dulu. Kalau bisa break 2280 bakal ngebut ya. Jadi mungkin ke resist 2190, 2280. Yang pasti selama dia belum jebol 2000 masih oke. Bisa dicek di video beberapa hari yang lalu, cari aja yang saya menganalisa tebik kalau buat detailnya. Adi nyangkut 1300 saham konstruksi sudah saya bahas semua hari ini ya. Setelah kemarin saya bahas juga tentang hindari dulu saham konstruksi, dan hari ini semua parah-parah. Kalau misalkan mau lihat konstruksi bisa cek video hari ini yang tanggal 5 April tuh semuanya saya bahas. Adi, WSKT, Wika, PTPP. Silahkan cek aja video hari ini. Gue sibuk telat nonton, nggak apa-apa bro. Yang penting support terus OZK Store ini juga subscriber setia. Makasih mas. Sama-sama Kak Aida Song. Terima kasih juga supportnya. Palingan Senin hijau, Selasa merah lagi. Ternyata salah ya, hari ini merah. Nah, kita lihat apakah besok hijau. Karena ini video ini dibuat sekarang jam 11 malam tanggal 5 dan akan saya upload besok tanggal 6 alias hari Selasa di di waktu istirahat sesi pertama, sesi kedua. Harapannya bisa buat referensi teman-teman dan juga tidak mepet sama analisa teknikalnya sore ya, sama malam itu. Jadi ini saya sampai jam 11 malam, komen yang masuk bakal saya jawab, yang belum saya jawab bakal saya jawab di sesi selanjutnya. Jadi untuk referensi analisa saya juga saya menggunakan harga closing hari Senin. Nah ini hari ini Senin merah, tapi malam ini indeksnya US hijau semua. Harusnya sih kalau misalkan Indonesia IHSG ikut sama US ya itu besok harusnya hijau dulu sih setelah koreksi hari ini.
Cuman masih sama, analisa IHSG menurut saya masih bisa ke bawah sini. Yang pasti closing masih tetap di sini karena ini Fibonacci 0,618. Kecuali dia jebol ya 0,618-nya dia bisa ke 5850. Tapi selama nggak jebol 0,618-nya Sido bisa ke pattern flag penan ini. Cek aja di video analisa setiap hari itu saya selalu ngecek IHSG. Analisa boleh dilakukan, tetap pasar yang menentukan. Bener banget, karena kita ini cuma retail yang modalnya kecil-kecilan ya. Kalau misalkan modal kita triliunan, silahkan kalau mau menggambar chart di bursa IHSG mau dibikin pattern bintang lah, pattern M, pattern X, silahkan. Itu kalau kita punya duit dan kita bandar ya. Tapi karena kita retail, yang bisa kita lakukan, kita cuma bisa menganalisa dan juga membatasi resiko. Entry, pasang posisi, setelah itu kita pasang stop loss, juga target profit. Karena kalau enggak, ya kalau pasarnya baru dibawa ke bawah, kita maksa mau ke atas, ya nggak bakalan bisa karena kita cuma sebagai pengikut. Jadi follow the, bahasa itu ikuti arusnya. Cuman kalau di saham ini ikuti trennya seperti itu. Wah, Mas cuan-cuan komennya makin banyak nih. Saya baru hadir agak telat. Santai aja Mas Alex, ini juga subscriber setia ya. Mas Alex, terima kasih. Saya minta analisa back sama BWPT Master nyangkut terus dalam. Boleh japri nggak Master? Saya bahas di sini dulu aja ya. Musanif Sanusi, BEX dan BWPT. Mungkin dari BWPT dulu aja. Seperti biasa yang selalu saya bilang, kalau kita mau trading di saham komoditas, cek harga komoditasnya dulu. Dan BWPT itu kan dia nganu ya, palm oil, CPO. Kita cek harga CPO, candlestick one day ini harga CPO belum kemana-mana. Yang pasti support CPO ini di sini. Nah, di area-area sini ini, dan dia sudah ada ini pas garis ini area supportnya CPO ya. Jadi mungkin kemarin udah retest dan ini hari ini dia 1, 2, 3 candle udah naik. Overall masih oke sih, tren belum patah. Kecuali nanti dia jebol ini ya, 4000 ini. Itu 4000 pokoknya angka kuncinya CPO. Selama dia masih di atas 4000 masih oke kalau menurut saya. Trennya masih bagus. Nah, sekarang kita cek harga teknikalnya. Ini juga BWPT udah di area supportnya dia sih. Sebelumnya dia mantul di sini, sekarang dia mantul di sini lagi. Artinya resiko sekarang kecil ya. Itu areanya sekitar 111 sampai 109, itu support kuatnya dia. Kalau jebol wajib exit karena dia bisa ke sini ya, 103 sampai 98. Tapi selama dia masih terjaga di atas 108 itu nggak masalah, hold aja. Tinggal dia mengikuti harga CPO. Tapi ya selalu saya ingatkan, ini cuma analisa saya, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Cuman memang ini suatu hal yang wajar ya. Ketika pasar jelek itu koreksi, semua ya koreksi. Kalau misalkan kita lihat tapi koreksinya volumenya kecil ya, mungkin bagus lah, tinggal tunggu pembalikan aja waktu pasar bagus. Untuk BEX BEX ini tunggu breakout mungkin ya. Kelihatan sih patternnya nih. Kita pakai 15 menit karena ini saham ya tanda kutip mungkin gorengan ya. Kalau misalkan kita tarik pakai yang ini ya dia udah breakout. Tapi kalau kita tarik pakai yang ini juga udah breakout. Mungkin yang inilah ya. Dia udah breakout tapi breakoutnya volumenya kecil. Oke, jadi mungkin atau mungkin seperti ini. Tapi enggak juga ya, berarti dia nyungsep lagi karena di sini dia yang volumenya besar di sini doang. Ya. Dan di sini dia breakoutnya kecil. Menurut saya ini BEX masih sideways. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Cuman kalau dari teknikal dia sudah di harga murahnya. Nah, ini kan support ya. Support sini 83 ini. Itu harusnya oke lah kalau 83 ini. Kalau misalkan karena ini saham yang gorengan, kita cek dalamnya aja apa yang terjadi hari ini. Volumenya kecil ya. Yang beli cuman 700 juta. Ini agak bahaya ini. Soalnya ibaratkan uang 700 juta aja udah bisa beli banyak gitu. Ya itulah, hindari saham-saham yang kurang bagus kayak gini. Kalau teman-teman belum bisa menganalisanya jangan dulu. Yang pasti untuk sekarang level krusialnya mungkin 83 ini support kuatnya dia. Kalau misalkan dia jebol ke bawah ya itu yang bahaya. Jebol 80 lah dia bahaya. 79. Nah, jebol 79 dia bahaya. Itu untuk BEX.
AGI ARB gimana technical analisanya. Kita cek AGI. AGI ini juga kemarin kayaknya kalau nggak saya pernah analisa di sini ya. Ini atau enggak waktu netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab juga, tapi yang kemarin tuh. Jadi memang support kuatnya dia tuh di sini 1210 ya, kelihatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali mantul. Tapi akhirnya dia jebol dengan volume yang lumayan. Tapi hari ini candlenya udah lumayan oke. Dia udah ya ini mungkin morning star ya. Volumenya tapi masih kecil. Dilihat dari RSI dia juga udah mau masuk area oversold. Mungkin ini penurunannya udah bisa melemah, tinggal ditunggu divergennya aja. Seperti itu. Untuk support terdekat sekarang ada di 1005. Mungkin kita buletin ke 1000 ya. Itu harusnya menjadi support kuatnya dia. 1000 itu. Kalau teman-teman mau average down ya bisa cicil di 1000. Tapi jangan uang besar dulu. Cicil dulu aja. Karena arahnya belum kelihatan kapan dia mantul. Yang kecuali nanti dia ada candle pembalikan. Nah, misalkan spek buy di 1000 gitu ya. Masuk di 1000. Nanti bisa ada candle pembalikan ya hold terus aja. Target dia bisa kesini lagi 1210. Seperti itu. Itu untuk AGI. HMSP untuk dan Pegas untuk jangka panjang, Pak. Kalau menurut saya untuk HMSP ini dia oke sih. Dia udah breakout downtrend channel ya. Jadi kan tren itu kan cuma 3, uptrend, downtrend, sama sideways. Nah, kalau misalkan dia udah breakout dari downtrend, opsinya ya tinggal 2 dong. Tinggal dia sideways atau uptrend. Nah, kalau sekarang mungkin pasarnya belum bagus, jadi dia belum didukung untuk naik. Cuma kalau misalkan teman-teman ingat ya, waktu ini HMSP naik 6% ini dihajar bandar dengan volume yang besar, jumlah akumulasinya juga besar. Saya ingat banget waktu ini, seharian tuh merah ini. Terus tiba-tiba waktu closing diseret ke atas itu sama bandar tuh. Ya mungkin saat ini bandarnya masih nyangkut juga, bisa aja. Tinggal dia nunggu nanti ketika IHSG-nya bagus baru dijalanin. Nah, kalau misalnya kita lihat dari teknikalnya ya, itu sekarang dia ada di area support juga 1350 ini. Tapi kalau jebol dia bisa ke 1300. Dan kalau misalkan 1300 itu angka yang sangat bagus sih kalau teman-teman entry di situ. Koreksinya juga volumenya kecil, dan kalau buat jangka panjang ya, selama dia nggak masuk ke downtrend ini lagi, menurut saya masih bagus ini HMSP. Dividend yieldnya juga oke, sektornya stabil, menurut saya oke sih ini. Tinggal nanti update-nya mungkin katalisnya ya harga cukai itu. Kalau mau pengumuman alangkah lebih baik exit dulu aja. Karena kayak waktu di sini ya, itu dia udah tembus EMA 200, udah naik sampai open gap. Hari di sini Bu Sri Mulyani waktu sesi pertama ini kan dia shadownya sampai atas kan. Sesi pertama ini dia masih naik, terus Bu Sri Mulyani ngumumin berita cukai naik, langsung ARB sampai sini dan masih melanjutkan downtrend. Jadi itu yang pasti dia udah keluar dari downtrendnya, berarti dia opsinya tinggal 2, sideways atau uptrend, seperti itu. Overall menurut saya masih oke ini HMSP ini untuk di hold. Tapi bukan untuk jangka pendek ya, jangka panjang. Kalau mau masuk bisa di 1300-an lah, itu angka terbaik. Pegas. Pegas ini juga di area demand-nya dia ya. Untuk low-nya hari ini lah. Ini kalau menurut saya toleransi terakhir 1270 ini. Selama dia nggak jebol 1270 ya harapannya bisa mantul ke atas. Karena dia kalau misalkan dilihat juga koreksinya volumenya kecil terus. Artinya ini sehat ya. Tinggal tunggu pantulan aja. Kalau mau teman-teman mau spek buy bisa di 1270. Yang pasti stop loss tetap jangan lupa sama trading plan-nya. Tapi kalau 1270 jebol menurut saya dia bisa kesini lah. 1160 ini. Sebelumnya kesini dulu sih. 1200, kalau jebol lagi 1160. Area situ. Tapi sekarang udah lumayan bagus harganya. Koreksinya juga volumenya kecil. Itu untuk Pegas. Kalau harapan naik mungkin nanti ya kita lihat kalau dia udah berjalan, ada yang akumulasi, saya bikin yang bisa saya bikin konten hariannya. Cuma untuk saat ini lebih baik karena arahnya masih ke bawah, kita cek dulu bawahnya dulu aja. Pegas, Gajah Tunggal, Wika, Adro, HMSP, Pegas. HMSP, Pegas sudah. Adaro kemarin minggu cek aja di watchlist saham tiap minggu itu udah saya bahas. Batubara konkret sekali, ada Indi, ITMG, Doit, Adaro, PTBA, itu cek aja. Untuk Wika lihat konten hari ini. Sebenarnya yang kalau Wika itu terbaiknya ya
dikonstruksi. Cuman gara-gara WSKT-nya keseret dalam, laporan kuartal 4-nya jelek sekali, jadi ya biasalah teman satu sektor lah Wika itu. Tapi lihat analisa hari ini aja, video hari ini untuk Wikanya. Gajah Tunggal menurut saya masih oke banget. Ini turnover gila banget sih Gajah Tunggal, ini bisa jadi cerita GG juga ini. Keren ini. Dia Q4-nya bagus banget laporan keuangannya, dan sekarang baru konsolidasi. Dia juga ada koreksi panjang dari harga tinggi banget ya ini Gajah Tunggal ini. Terus kalau menurut saya masih oke sih, target bisa kesini harusnya sekitar 1100 lah target ini. Base entry ya area-area ini 89, 875 sini lah, 850 sampai 910 itu kalau mau entry di situ angka yang bagus. Itu untuk Gajah Tunggal. Arah masih ke atas kalau menurut saya. Cuman gara-gara pasar yang baru jelek aja. Ini waktu breakout kemarin volumenya gede banget juga, tapi sekarang waktu koreksi cuman kecil-kecil. Masih bagus banget ini Gajah Tunggal kalau menurut saya. Yang penting trading plan jangan lupa. Area 910 itu kuncinya Gajah Tunggal. BBCA saya sudah 3 minggu nyangkut average 34.100. Kira-kira kapan kembali? Tujuannya beli BBCA apa? Kalau misalkan buat jangka panjang ya tenang aja, karena itu saham yang tepat untuk jangka panjang, tinggal tidur aja. Tapi kalau mau buat trading ya sebenarnya agak salah juga, karena kurang oke ya dia capital gain-nya. Kalau misalkan pertanyaannya kapan balik lagi, saya pun nggak tahu, karena saya bukan bandar maupun yang menggerakkan harga, bukan bandar, bukan dukun. Cuman kalau sekarang dia sudah di area support kuatnya 31.000. Terus silahkan lihat video hari ini, saya juga bahas BBCA juga di video hari ini tanggal 5 ini. Next, BBKP bandarnya siapa Pak? Bandarnya yang mengakumulasi, tinggal dilihat aja tanggal berapa yang diakumulasi, cek yang volumenya besar, terus terjadi akumulasi, terus cek di broker summary. Bisa dicek seperti itu. BJTM BJTM hari ini mulai menarik ya. Setelah kemarin dia jebol tren, BJTM sama BJBR. Mungkin karena yang pemburu dividen pada lari ke sini, karena call pendapatannya kemarin baru pada jelek ya. Ini dia udah mulai mantul. 3 candle ini bagus sekali nih, walaupun volumenya kecil-kecil ya. Mungkin dia baru sideways. Untuk terdekat support 775. Ini sekarang dia baru di resisten ya, 810 ini. Kalau misalkan bisa breakout mungkin bisa ke sini 880. Cuman ya kalau misalkan kita lihat trennya dia sudah patah. Tuh. Nah, ini tadi belum muncul ya. Nih, dia udah keluar tren. Tapi kalau misalkan ya mungkin berarti opsinya cuma 2 ya. Dia sideways atau downtrend. Cuman kalau menurut saya ini masih bagus sih BJTM ini. Dari fundamental dan lain sebagainya. Investasi oke lah di BJTM ini. Tinggal ya mungkin toleransinya EMA 200 lah, itu tren jangka panjangnya. Kalau EMA 200 jebol ya exit dulu aja. Tuh untuk support di 775 sampai 785 itu support ya. Target sini dulu. Kalau trading ya 830. Kalau breakout bisa ke 885. Dan harapan saya pun juga BJTM bisa balik ke trennya lah, biar cakep lah naiknya, seperti itu. Next, BTW Bang dari film cuan sudah taking profit langsung keluar, takut bandar duluan keluar. Ya nggak masalah ya, sebenarnya kita masuk ke saham gorengan, masuk ke saham yang dipom-pom, masuk ke saham repo. Yang penting ilmunya mampu gitu. Mungkin Mas OZG Store nih mampu ilmunya di film. Jadi ya dia nggak masalah beli film. Yang pasti kalau sahamnya resikonya tinggi, modalnya juga jangan besar-besar. Teman-teman misalkan punya modal, misalkan contoh 100 juta gitu ya. Kalau teman-teman beli BBCA, beli 100 juta, saya nggak masalah. Tapi kalau modalnya 100 juta, beli film 100 juta itu namanya bunuh diri. Nah, jadi kayak gitu ya, resikonya diperkecil dengan entry dengan kecil, terus juga trading plan yang bagus. Naik sedikit 3%, 5%, mending taking profit aja sebelum diguyur Om VVIP. Tolong analisa PTPP dan ADI. PTPP dan ADI sudah saya analisa di konten hari ini, silahkan cek aja, itu lebih konkret di situ. BGTG please, average 153. BGTG ini juga Bang Anu ya kayaknya ya. Digitalan kemarin ikut-ikutan, average-nya 153. Wow, udah tinggi banget sih ini. Ini agak susah ya. Ini yang saya maksud kalau nyangkut di BBCA itu namanya investasi. Tapi kalau nyangkut di saham kayak gini tuh ya namanya
setoran ke bandar ya. Nggak tahu kapan keluar. Hari ini juga candlenya jelek, volumenya gede. Menurut saya ini dia masih ke bawah sih arahnya ya, kalau menurut saya, tapi nggak tahu juga. Tuh. Ya langkah lebih baik kalau misalkan udah kayak gini ya, daripada lebih dalam lagi, mending cut loss terus buat pembelajaran. Dulu waktu masuk di 153 trading plannya seperti apa? Apa nggak pasang stop loss? Ya namanya konyol kalau trading di saham gorengan nggak pakai stop loss, itu namanya sama aja dengan bunuh diri. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mampu, saya tidak menjelekkan, menjatuhkan siapapun, tidak. Saya cuma mengingatkan ada yang namanya kemampuan ilmu. Selain kemampuan waktu, kemampuan ilmu. Kalau kemampuan waktu ya, kalau teman-teman setiap hari punya kerjaan, ngantor, nggak bisa ngecek HP, tapi masuk ke saham yang volatilitasnya tinggi, harus segera taking profit, segera keluar, ya itu namanya nggak mampu di waktu. Sama juga di ilmu. Kalau teman-teman belum mampu trading di saham kayak gini, ya jangan ikut euforianya doang. Karena bahaya. Mungkin kemarin lihat naik ratusan persen nih, terus dia koreksi, ya ini udah murah nih, naik lagi. Ya kalau naik lagi, kalau ternyata dia udah keluar kan bahaya juga kan. Tuh maksud saya. Ini nggak tahu sih untuk BGTG ini. Bahkan dari teknikal pun juga susah juga dilihatnya kalau saham kayak gini nih. Full pakai bandarmologi. Cuman kalau yang saya lihat candle yang kurang bagus, volumenya besar, ya itu udah mengkonfirmasi candle yang jelek itu. Kalau saya sih, kalau saran saya ya, kalau masih bingung dan nyangkut, ya artinya trading plan-nya belum kuat, ilmunya juga belum kuat. Alangkah lebih baik daripada dia lebih turun lagi, cut loss saja. Tapi kalau misalkan naik, ya jangan salahin saya. Keputusannya kembali ke teman-teman sendiri. Cut loss dulu, setelah itu perbaiki psikologis, terus buat pembelajaran. Kedepannya hati-hati sama saham-saham kayak gini. Karena ini cuma euforia. Kemarin saham bank digital ya, waktu Arto naik gila-gilaan, yang lain pada ikut. Itu menurut saya. Tapi keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Saya tidak mau memutuskan ya, buat teman-teman, duit sendiri-sendiri, kita sendiri harus memutuskan. Udah subscribe kan, tolong analisa saham syariah. Instagram udah saya follow juga. Saham syariah apa ya, maksudnya kalau misalkan pertanyaan saham syariah itu apa, yaitu ada syaratnya banyak. Yang pasti itu udah di bahasanya disyariahkan oleh MUI. Jadi kalau menurut saya itu valid. Kalau nggak salah, salah satunya ada yang sektornya harus oke, kayak sektornya tidak dari sektor yang haram. Terus juga habis itu utang banknya tidak boleh lebih dari berapa persen, itu ada. Tuh kalau analisa saham syariah, saya nggak tahu juga saham syariah apa. Kalau dibahas ya banyak sekali, itu bisa berapa jam nih konten hari ini. Bang mau nanya, tool EMA sama MA itu sama nggak sih? Sama sebenarnya kegunaannya, itu sama-sama moving average, melihat pergerakan harga rata-rata. Cuman bedanya EMA itu kan exponential moving average, itu lebih memberatkan yang belakang. Kalau MA itu benar-benar disamakan dari awal sampai akhir. Misalkan EMA 10 ya, berarti 10 hari. Yang awal, hari pertama sama hari ke-10 itu bobotnya sama. Sedangkan si EMA ini bobotnya hari ke-10 sama bobotnya hari pertama itu lebih berat hari ke-10. Kira-kira seperti itu. Kalau info kayak gini mungkin lengkapnya bisa cek Google banyak sih, atau YouTube. Cuman kalau dari jawaban saya seperti itu. Semoga bermanfaat. INKP dan GGRM bagaimana Pak? Tolong dibahas, terima kasih. Kita masuk ke INKP dulu. Kayaknya kemarin saya juga ada bikin kontennya, tapi dia beberapa hari yang lalu sih. INKP ya, ini dia baru di area supportnya ya. Ini support psikologis juga 10.000 lah ini. Kemarin saya kalau nggak salah waktu konten saya bilang selama dia terjaga di 10.000 tidak masalah. Itu ada support psikologis, ada support klasik juga, area-area support klasik itu 10.000. Cuman kalau misalkan 10.000 jebol, menurut saya dia bisa ke sini 9925. Untuk naik ini juga RSI-nya udah menuju oversold ya. Jadi mungkin sebentar lagi penurunannya terbatas. Kalau misalkan mau cari dead cat bonds, ya tunggu beli aja waktu RSI-nya di bawah 30 alias masuk area oversold. Tapi kalau mau buat naik lagi, mungkin tunggu dia mulai divergent. Artinya penurunan ini sudah mulai melemah. Seperti itu. Yang pasti kuncinya 10.000. Kalau 10.000 jebol bisa ke 9850. Nah, kita lihat aja harga komoditasnya. Kertasnya. Sebelumnya ini saya bilang ada divergent, harganya ke atas tapi RSI-nya ke bawah, artinya itu trennya sudah semakin melemah. Yang terjadi ya koreksi. Cuman apakah ini sudah sehat, divergentnya sudah habis, ya bisa juga dia mulai mantul lagi. Yang pasti kalau pub ini selama dia belum jebol tren ya, menurut saya ini arahnya masih ke atas. Kalau dia belum jebol tren ya nggak masalah. Itulah yang namanya saham komoditas. Lihat harga komoditasnya, dia masih oke ini.
harga komoditasnya. Nanti kalau misalkan dia bisa nembus higher high ini saya yakin INKP sama Tekim manggung lagi. Mungkin kemarin momentumnya bareng ya, harga komoditasnya turun, IHSG-nya turun, jadi ya koreksinya lumayan INKP Tekim itu. Cuman kalau nggak salah waktu yang kapan itu saya lupa, atau Januari ya, waktu itu dia IHSG itu turun, tapi INKP itu hijau sama Tekim karena harga komoditasnya naik. Yang pasti itulah kuncinya kalau trading di saham komoditas, harus ngecek harga komoditasnya. Asri sekarang di area supportnya sampai 208 ini. Kalau misalkan jebol dia bisa ke sini 186. Menurut saya masih oke sih ini Asri juga. Selama 208 nggak jebol ya. Ya mentokin lah 204 nggak jebol masih oke. Dia juga udah mantul dari 212, jadi mungkin support terdekat di 212, lanjut ke 204. Kalau teman-teman mau entry di saham yang kayak gini ya, pengen ya bisa nyicil. Jadi di 212 masuk 20%, nanti 204 masuk 50% misalkan kayak gitu dari budgetnya. Misal budget 10 juta ya masuk 2 juta dulu, nanti masuk 5 juta kayak gitu. Target bisa ke 252 sih. Ini resisten cukup kuatnya dia ya di 252 ini. Properti juga sebenarnya masih menarik karena harga suku bunganya masih ditahan. Terus juga banyak stimulus dari pemerintah. Cuman ini memang pasar ini baru jelek aja. Jadi semuanya baru kayak gini. Untuk Asri, nice share. Thank you Mas Gans PB. Mohon maaf nggak saya cek biar tidak kelamaan. Terima kasih Kak, sama-sama Mas Keluarga Logam Budi Permana, PTPP WSKT Wika. Bisa cek konten hari ini sahabat semua, PTPP WSKT Wika. Nah ini Mas Sandy nanyain tiga-tiganya. Sebenarnya agak repot juga ya kalau misalkan satu porto punya 3 saham satu sektor kayak gini. Kalau baru naik memang enak banget, tapi kalau baru kebanting, wah itu pusing sekali ya. Semua sahamnya turun dalam. Jadi lebih baik kalau misalkan pengen masuk ke suatu sektor tuh maksimal ya kalau bisa sih satu aja, tapi kalau mentok ya 2 lah. Misalkan ambil Wika sama PTPP misalkan contoh kayak gitu, jangan sampai 3 disikat semua ya. Kalau ARB semua repot itu. Different disebar ke sektor-sektor lain juga, cari sektor yang baru manggung. Semoga IHSG confirm bullish harami, amin. Tapi ternyata belum ya, hari ini masih turun. Bang tolong lihat saham Merah Jaya kemarin habis stock split. Ini juga sekarang di area supportnya dia udah mantul ya, bahkan ya 480 ini shadow sampai ke sini dia mantul, candlenya udah lumayan bagus-bagus, hammer waktu yang sini volumenya lumayan gede, ini volumenya mengecil. Yang pasti support terdekatnya di 490 ini karena habis stock split ya kemarin ya, karena nggak tahu ya, biasanya sebelum stock split itu harga dinaikin, terus pas stock split harga dibanting, tapi ini menurut saya cuma gara-gara IHSG baru jelek juga. Yang pasti itu untuk support terdekatnya era ini 490, dan mungkin saham-saham retail ini mau dapat katalis ya, karena sebentar lagi lebaran, ada yang namanya THR, entah buat pekerja, entah buat anak-anak muda, anak kecil itu kan biasanya buat belanja-belanja yang mungkin bisa lari ke handphone juga. Seperti itu. Cuman biasanya memang consumer goods sama retail itu manggungnya waktu lebaran. Seperti itu. Support di 490, kalau jebol bisa ke 475. Cuman kalau menurut saya 490 ini support kuat, dia juga udah mantul sebelumnya. Itu aja, batasi resikonya. Mas bisa tolong analisa Jazz. Oke, Jazz. Nah, Jazz ini juga ada di supportnya dia ya, 176, bahkan udah mantul, 2 candle udah hijau. Walaupun yang ini masih minus ya hijaunya, karena closingnya di bawah candle kemarin. Yang pasti dia deket sama area supportnya 172 sampai 174. Jadi resikonya kecil. Cuman catatannya kalau misalkan jebol ya exit dulu. Nanti kalau pengen entry lagi cari support selanjutnya gitu. Gampang kok. Yang penting tinggal cari. Kita harus tahu di mana supportnya gitu. Support berarti itu tadi 174 sampai 176 sampai 172. Itu kalau misalkan dia bisa breakout ya harusnya ke atas, karena koreksinya dia volumenya kecil-kecil ya tuh, tapi nggak tahu juga apakah bakal mantul apa enggak. Yang pasti kalau misalkan dia bisa breakout, mungkin breakout ini ya, nah ini kalau bisa breakout bisa cakep ini, tapi ya nggak tahu juga. Yang pasti itu, yang pasti supportnya di tadi 176 sampai 172. INKP tadi barusan udah. Thanks sharingnya bro, mantap. Mau nanya misalnya
MDKA, Pegas, Tins, BBTN, BCTM, Hoki. Pegas udah tadi, Tins hari ini, kalau lihat konten hari ini, BCTM tadi udah, tinggal MDKA, BBTN, Hoki. MDKA, aduh. Merdeka Chopper Gold. Ini sebenarnya saya melihat outlook yang kurang bagus ya buat PTBA. Kenapa? Karena komoditasnya MDKA itu kan emas. Emas tuh biasanya korelasinya terbalik dengan saham. Ketika saham turun, emas bakalan naik. Ingat waktu kemarin emas sampai 1 juta rupiah, itu kan gara-gara instrumen lain pada collab ya. Saham pada turun dan lain sebagainya, makanya emas manggung. Tapi karena outlook saham saya optimis, saham bakalan naik, ya artinya harusnya emas bakalan turun. Itu kalau menurut analisa saya seperti itu. Jadi mungkin saham yang korelasinya kuat dengan emas bisa dihindari dulu. Kelihatan juga dia juga udah downtrend banget ya. Cuman kalau kita lihat dari teknikalnya, support terdekat di 2140. Itu aja kalau supportnya. Next bisa ke 2000 lah. Itu support psikologisnya kalau 2140 yang jebol. Pegas, Tins, BBTN, Hoki. BBTN. Nah, ini BBTN menuju sini lagi mungkin. 1600 ini angka menariknya. Sekarang dia juga sebenarnya ada di support, cuman belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Walaupun koreksinya semakin mengecil ya volumenya ya. Nih, kelihatan kan di sini sebelumnya support ya. Mungkin kalau teman-teman mau spek buy silahkan di 1710 ini karena dia juga support kuatnya. Di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul. 1710, cuman jangan porsi penuh dulu. Misalkan masuk 30 atau 40% dulu. Nanti kalau misalkan dia turun sampai 1600, masukin sisanya 50 atau 60%-nya. Setelah itu baru pasang stop loss. Itu untuk BBTN. Target harusnya bisa balik ke atas sih karena rumah juga properti baru pada di stimulus ya, harusnya kreditnya lari ke BBTN sih. Hoki cuman memang bank-bank tuh baru pada tertekan ya, kira-kira big gap-nya tertekan juga. Hoki ini juga udah mantul dari supportnya, support di 234, shadow-nya sampai ke sini dan dia udah mantul. Nah, sekarang sebenarnya masih di area supportnya sih 242 ini. Kalau teman-teman pengen HK, jangan full porsi karena udah lumayan jauh dari support kuatnya ya. 234, 232 sampai 238. Mungkin bisa masuknya di 238 sampai 232 itu untuk Hoki. Sektornya stabil, consumer goods, cuman ya baru IHSG baru koreksi aja. Tuh. Izin ikut belajar, mohon analisa fit apakah akan balik ke 125 karena sudah terlanjur beli dan turun dalam seminggu ini. Saya pemula, Pak. Ini dia. Fit itu sama apa ya? Ini CSE Neo, ini IDX ini ya, Hotel Vitra Internasional. Ini udah impresi saya pertama ketika melihat ini udah saham, bukan saham untuk pemula sih. Kelihatan candlenya arah ARB, kayak gini. Untuk pemula lebih baik dihindari. Kalau misalkan saya ditanya bisa kembali ke 125 ke atas, yaitu yang bisa menjawab cuman Tuhan dan juga bandar gitu. Kalau bandarnya mau naikin ya bakal dinaikin. Cuman 125-nya tinggi banget ya. Paknya beli di Mas Omar ini beli di pucuk. Nah itu ya yang tadi saya bahas di awal. Ada yang namanya kemampuan ilmu. Kalau misalkan masih pemula, lebih baik belajar dulu. Terus masuk dengan uang kecil dulu, riset dulu, ngerasain naik turun pelan-pelan. Terus juga di saham-saham yang aman dulu, yang fundamentalnya bagus. Tuh, nanti kalau udah mulai makin jago, mau masuk ke gorengan silahkan. Dan pasti kalau udah jago ya, nggak bakal bingung ketika nyangkut kayak gini. Mesti udah punya trading plan gitu. Tapi kalau misalkan masih bingung, ya langkah baik jangan masuk ke saham-saham seperti ini. Karena kalau nyangkut ini bukan investasi namanya, sedekah ke bandar. Itu untuk fit. Jawaban kayak gini saya nggak tahu ya, apakah dia bisa balik ke 125. Dan kalau menurut saya daripada, karena dulu waktu saya pemula saya juga pernah nyangkut di gorengan dan saya hold tuh lama sekali. Kayak saya pengen kembali tuh, nggak mau cut loss gitu, sampai akhirnya saya mulai belajar trading dan cut loss tuh perlu, yaudah langsung saya cut loss. Terus saya buat pembelajaran. Artinya kalau mau masuk gorengan harus analisa kuat.
terus punya stop loss dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin lebih baik belajar dulu aja kalau misalkan masih pemula ya, jangan masuk ke saham seperti itu, Pak Omar. Tuh, mungkin sekarang bisa di cut loss aja. Kalau saran saya ya, tapi silakan keputusan jual beli kembali lagi, mending cut loss aja, terus ya udah buat pembelajaran, masuk ke saham yang bagus. Suaranya kayak anaknya Cak Nun. Ini unik komennya, tapi saya nggak tahu ya suara anaknya Cak Nun seperti apa. Bagaimana cara menyalakan notifikasinya, Kak? Pak, ada di sebelah subscribe kalau nggak salah, di bawah ya, bawah video itu ada subscribe sama sebelahnya ada lonceng, itu tinggal diklik aja yang gambar lonceng itu, nanti langsung hidup notifikasinya. Terima kasih Kak Leni, tadi Mas Edo juga. Mas bikin video lainnya cara lihat volume penjualan dan mengetahui gimana kita ambil buy atau sell. Mas bikin video analisa pakai cara lihat volume penjualan dan mengetahui gimana kita. Saya kurang paham ya pertanyaannya ini. Mas bikin video analisa pakai cara lihat volume penjualan dan mungkin saya menjelaskan tentang volume aja. Kenapa saya ketika menganalisa kayak oh ini nggak masalah volumenya kecil, oh ini bahaya volumenya besar. Nih kita contoh pakai BBRI ya. Kenapa saya bilang kurang oke ya, karena koreksinya dia volumenya besar. Volume besar itu mengkonfirmasi dari candlestick. Jadi kalau misalkan candlestick naik 35%, dia ARA, volumenya cuma satu lot. Itu namanya bukan ARA, tapi ARA-ARAan. Bisa aja misalkan ya, harga sahamnya 100 gitu. Saya punya 2 broker nih, dua-duanya punya barang saham A. Yang broker 1 sama broker 2. Yang broker 2 suruh saya sell di 135. Yang broker 1 langsung saya beli di 135. Ya udah, langsung arah gitu. Tapi volumenya kecil sekali. Dan ketika itu bisa dimanfaatkan buat jualan karena sebenarnya belum pengen harganya naik. Kira-kira seperti itu analoginya. Jadi kayak ketika naik turun tidak dikonfirmasi dengan volume, itu bisa aja naik turunnya itu bias. Teman-teman buktiin aja, kalau saham yang turun volumenya kecil, siap aja pantulannya kuat. Tapi kalau misalkan naik volumenya mengecil, siap aja bantingannya kuat juga. Yang pasti kalau naik harus dengan volume besar. Kalau turun harus dengan volume kecil yang bagus. Kalau yang jelek, naik dengan volume kecil, turun dengan volume besar. Itu yang jelek. Bang, tolong buat cara screening saham menggunakan langkah-langkah yang tadi. Support resisten, tren, momentum, Fibonacci, indikator volume, disuperin bandar atau retail. Caranya pertama kita harus punya yang namanya stock universe. Kita nggak bisa nge-screening 700 saham di BI. Itu nggak bakalan mampu. Nah, caranya adalah kita harus punya stock universe. Stock universe itu apa? Saham-saham yang jadi watchlist kita. Misalkan bisa setiap sektor tuh ambil 1 atau 2 atau misalkan 3. Jadi misalkan consumer goods, saya mau masukin ICBP sama INDF, misalkan kayak gitu. Atau misalkan batubara saya mau masukin Adaro sama ITMG, misalkan kayak gitu. Nah, itu punya stock universe dulu. Setelah itu yaudah tinggal kita pantau yang ada di stock universe kita itu, mana yang deket support, mana yang trennya masih naik, mana yang sudah terjadi divergence setelah koreksi, pakai Fibonacci di level Fibonacci yang oke, volumenya bagus, terus kita cek dalamnya bandar atau retail yang pegang barang. Setelah itu baru beli. Jadi pertama kita harus punya stock universe dulu. Masukkan saham-saham sesuai profil kita sama kemampuan kita. Kalau belum mampu di saham gorengan ya jangan masukin stock universe saham gorengan, karena kalau misalkan kita masukin stock universe saham gorengan kita belum mampu cara mainnya, ya kita nanti bingung sendiri. Jadi kayak semampunya kemampuan kita dulu aja, masukin saham ke stock universe-nya, seperti itu. Yang paling penting itu stock universe. Tinggal nanti untuk ini buat screeningan stock universe-nya. Jempol, terima kasih Kak Tomilie. Maya Bull Boga, thanks. Bull hati-hati saham repo. Ini udah dijawab YPS. Mas Avianto, makasih bantu jawab. Maya Bull Boga. Maya ini kurang liquid, kalau menurut saya hindari aja Bang Maya pada itu ya, karena dia volumenya kecil-kecil. Untuk Boga ini candle-nya juga kurang bagus juga sih kalau menurut saya. Nggak tahu ya. Ini kayak gini nih. Ini saham-saham kayak gini tuh yang perlu dihindari sih sebenarnya. Nggak sehat naik turunnya. Terus volumenya juga aneh.
Setelah dia kecil kayak gini, kecil-kecil terus langsung naik gila-gilaan kayak baru digoreng. Ini kalau menurut saya saham-saham yang wajib saya hindari sih. Itu kalau menurut saya. Jadi kayak dihindari dulu aja. Mas tolong analisa saham syariah di bawah 400 perak. Mungkin nganu aja ya Mas. Nanti Mas Cahkatro ini tinggal ketik aja semua saham yang syariah yang apa, nanti saya cekin. Karena kalau misalkan saya pakai screening juga nanti kelamaan konten ini. Jadi tinggal pilih saja mau analisa saham apa. BIPP ke depannya cemana ya. Nah, ini sama juga gorengan. Ini yang perlu dihindari kalau masih belum mampu. Support di 53. Cuman biasanya saham-saham kayak gini tuh nggak nge-respect support resisten. Itulah yang agak repot ya. Tuh, jadi kayak itu teman-teman harusnya sesuaikan dengan kemampuan. Kalau belum mampu masuk ke gorengan ya jangan coba-coba dulu. Kalau udah mampu masuk saham gorengan nggak mungkin tanya kayak gini. Kalau udah mampu itu kira-kira. Jadi kayak sesuaikan aja dengan kemampuan karena saham ini dia itu return instrumen investasi dengan return yang tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Kadang kita lupa gitu loh, kayak adanya itu cuma return doang, cuan tanpa memikirkan resikonya. Nah, ketika udah kena resikonya, nyangkut dan lain sebagainya, baru kita sadar. Di situ udah bingung. Jadi sebelum kita ke situ ya lebih baik kita kurangi dulu lah resiko itu dengan stop loss, dengan analisa, cut loss di resiko yang kita bisa terima, seperti itu. Yang pasti ilmu tuh penting sebelum masuk. Sebelum kita investasi duit, lebih baik investasi ilmu dulu. Jangan asal pilih saham juga. Itu tadi saran saya, pilih buat Stock Universe. Nah, mantap nih guru saham online tenan. Terima kasih Mas Agus. Semoga bermanfaat ya. Thanks, semangat. Sama-sama Mas Yanto, semangat juga. Baca gimana Kak? Ini sama juga ya. Kayak ini baru, kalau kemarin tuh korban-korban saham farmasi, sekarang korban-korban saham bank digital ya. Kemarin analisa masuknya gimana gitu loh. Ini sekarang dia ada di support sih, 450. Tapi kalau jebol bahaya banget nih, 450 ini. Jauh turunnya kalau 450 jebol. Kemarin analisanya gimana waktu entry gitu loh. Jangan masuk dulu baru bingung atau menganalisa. Jadi disiapkan dulu. Itulah kenapa saya selalu mengingatkan trading plan itu penting. Sama-sama Mas, senang dapat ilmu gratis. Untuk apresiasi saya, komen dan membagikan channel ini ke teman-teman. Mantap, ini terbaik nih Mas Alek nih. Thank you Mas Alek. Bang Alisa pakai aplikasi apa? Makasih Bang, saya pakai TradingView sama Stockbit. Kenapa saya pakai dua? Karena dua-duanya saya pakai gratisan ya. TradingView ini gratisan, jadi indikatornya terbatas. Ini juga Stockbit walaupun pro, tapi saya pakai gratisan juga. Jadi juga ya itulah Stockbit sama TradingView. 1,5 atau 1,25 ini kayaknya waktu kemarin kita bahas fundamental PBV ya. Tuh, cuman ya harus lebih dalam lagi. Teman ini bisa buat patokan juga. Mantap Mas Bro, semangat. Baik-baikan, aku senang dengan konten seperti ini bisa memberikan insight tertentu dan membantu untuk mengambil keputusan. Terima kasih sekali Mas YBF Avianto. Memang tujuan saya seperti itu. Semoga cuan-cuan saham selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Mas tolong analisis Unilever nyangkut di pucuk 750, kapan bisa balik? Kalau kapan bisa baliknya saya nggak tahu juga. Nah, dia masih downtrend Unilever ini, walaupun kemarin sempat ada tanda-tanda pembalikan ya. Ternyata dia masih koreksi, walaupun koreksinya volumenya kecil. Yang pasti yang kita lihat dia masih downtrend. Jadi arahnya masih bakalan ke bawah terus. Cuma nanti kalau misalkan dia udah bikin pattern-pattern pembalikan arah, itu yang biasanya bagus. Cuman kalau misalkan saya lihat ya, ini terjadi divergent. Nah, ini udah ada tanda-tanda pertama dari pembalikan arah nih. Ini udah ada divergent, bullish divergent ya. Dia naik, tapi ini sideways. Mungkin bentar-bentar lagi kalau pasarnya udah mulai bagus, saatnya manggung. Karena belum manggung juga ya ini. Consumer goods ini semuanya masih pada harganya pada sama. Jadi mungkin tunggu momentum ya, mungkin lebaran itulah momentumnya consumer goods. Mantap Bang, semoga selalu baca komen meski submu suatu saat nanti 10 juta ya Bang. Amin, amin ya Allah Mas Khalil Gibran. Semoga lah bisa bagus lah dan bisa bermanfaat terus buat teman-teman semua. Cuan-cuan saham suaranya paling lembut, jalat dan sopan, enak buat dipakai bobo. Sama, gue kalau malam pasti gak selesai nontonnya keburu tidur. Ya ini mungkin suara saya saya bikin agak ngegas ya biar nggak
nggak terlalu lembut, malah dibuat jadi dongeng bobo. Ya anyway, disesuaikan aja buat teman-teman, karena kadang pun saya juga kalau mau tidur juga dengerin misalkan nonton YouTube gitu buat pengantar tidur ya. Misalkan ini juga bisa buat pengantar tidur juga nggak apa-apa, silakan. Yang pasti harapannya ilmunya bisa dimanfaatkan. Thank you Mas Budianto, ini base comment nih kayaknya ya. Suara lembut, jelas, sopan. Malah kemarin ada yang bilang suara saya bikin mules nih. Tadi ada yang bilang suara saya kayak anaknya Cak Nun. Sekarang lembut, jelas, dan sopan. Ya ini saya juga menjaga etika kok, biar semua kita sama-sama enak. Thank you Mas Budianto dan Kak Tia Dewi. Terima kasih Pak, diberkati selalu. Terima kasih juga Kak Gio Debi. Agi dong Om, tadi Agi sudah. Semangat terus ya Mas, ilmu trading saya nambah banyak berkat Mas cuan-cuan saham. Setiap hari gak pernah ketinggalan lihat video analisa Mas cuan-cuan. Siap, sama-sama, karena memang tujuan saya juga seperti itu. Harapannya selalu bermanfaat lah, tinggal teman-teman buat dimanfaatkan aja. BMTR gimana Kak, ada potensi? Wah, udah 45 menit deh. Masih 3 hari yang lalu lagi. BMTR ada di area support sih ini. 256 ini harusnya jadi support dia. Kalau jebol bisa ke sini 240. Jadi mungkin masuknya nyicil dulu aja kalau mau entry di sini. Volumenya masih kecil tapi belum ada tanda-tanda naik ya. Tuh, itu support-supportnya dia. Nanti kita batasi di 1 jam aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu lama. Untuk yang belum masuk, saya balas-balas next. Bris Pak, analisa Bris kemarin sudah saya bikin kontennya ya. Beberapa hari yang lalu ada saya bahas Bris. Kak, kalau Medco trennya Medco ini saham komoditas juga ya. MEDC salah. Jadi tinggal lihat harga minyaknya. Cuman untuk saat ini dia ada di support kuatnya ya di sini nih. 555. Selama nggak jebol 555 oke. Resisten sini nih 590. Jangan HK di pucuk ya. Tunggu dia breakout 590 terus retest, kalau nggak ngantri di 555. Tuh, trennya dia baru sideways. Biar lama semangat sampai selesai. Banyak menambah ilmu sini, siap. Makasih Mas Katro, karena tujuan saya juga seperti itu. Saya nyangkut di Adaro, BBRI, BBMRI, Antam, BBTN, PTPA. BBRI, BMRI bisa lihat konten hari ini juga bukan namanya nyangkut ya. Kalau BBRI, BMRI itu nama investasi. Adaro bisa lihat konten kemarin minggu saya bahas kol-kolan batubara. Antam hari ini saya juga bikin kontennya. PTBA juga saya bikin kontennya. BBTN tadi udah saya bahas. Jadi itu Mbak Blangkon Sindrun bisa cek aja. Wala wong Jogja, salam seko Klaten Mas. Ya Mas, saya asli Jogja, salam kenal. Jadi agak medok-medok ya logat saya. Thank you Pak, jawabannya. Kalau mau trading LSIP base entry-nya di mana Pak? Base entry-nya di support. Jadi kita kalau mau entry, mau di kripto, mau di saham, mau di komoditas, harus entry di support. Nah, kita tinggal cari tuh supportnya di mana. Ini kalau yang saya lihat sih supportnya di sini ya. Support trennya 1300. Ya, area 1300 itu base entry-nya LSIP. Yang pasti saham komoditas sama, yang selalu saya ingatkan ikuti harga komoditasnya. Itu 1300. Mantap sekali Mas. Makasih Mas. Sukses terus Mas. Amin. Amin Mas Bayu DP. Abaikan komen negatif bro. Konten ini banyak manfaatnya. Tetap semangat. Siap. Makasih Kak Juliver Pardede. Saya juga tidak mengambil pusing juga kok sama komen-komen negatif. Kayak ya karena kemarin saya bikin konten menjawab komen-komen ya harus saya jawab. Tapi saya nggak mengambil pusing juga. Santai aja. Saya akan terus harapannya bisa konsisten lah di cuan-cuan saham ini. Terima kasih Bang, mantap kontennya tetap semangat dan terus sharing pencerahannya. Siap, terima kasih Mas Herman Darmawan. Terima kasih Kak, sama-sama. Thank you bro, Excelnya siap bro. Mantap, isinya daging semua, tetap konsisten Pak. Ya, harapannya saya juga bisa tetap konsisten ya. Mantap lah kalau isinya daging semua. Saya suka kok cuan-cuan sama analisa sahamnya, semangat, jangan kasih kendor. Bermanfaat kok setiap hari saya lihat. Terima kasih sekali Kak Andri Elie. Ini saya juga suka ya, dan komen-komen tuh selalu saya liatin. Pasti saya lihat tuh kayak. Jadi kalau ada komen yang ngasih semangat, ngasih support gitu ya, kadang bisa bikin saya bersemangat gitulah ya, namanya disupport kan. Yang pasti harapan saya juga nanti di sini tuh hubungannya bagus ya. Kita kalau teman-teman mau ngasih analisa juga silakan, boleh juga tinggal komen, Min saya menemukan saham yang potensial nih. Ini support di sini, target di sini, ada bla 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 bla, misalkan kayak gitu boleh juga.
Lumayan nih bikin weekend jadi produktif, nambah ilmu, jadi bisa lebih baik menganalisa sukses. Terima kasih Kak Maria Damani, semoga bermanfaat. Jangan lebih gue nonton dari jam 10 sampai 11. Nah, semangat Mas Nganu. Jaya dan cuan terus. Ini mungkin kebiasaan ya, karena nganu-nganu itu ya. Itulah. Siap, thank you Mas Dermawan. Bang, HMSP tadi udah, HMSP nyangkut dalam, tadi bisa dicek tadi HMSP. Izin bertanya, untuk melihat bandar detektor pakai apa Kak? Kalau misalkan manual ya, bisa pakai broker summary, itu dicek aja apakah terjadi distribusi atau akumulasi. Mungkin bisa kapan-kapan saya bikin kontennya, broker summary itu. Tapi kalau mau yang tidak manual bisa pakai ini, Stockbit, cuman harus pro ya. Tinggal cek bandar detektor ini, apakah akumulasi atau distribusi, bisa buat screening juga. Tuh. Hater-hater gak usah diambil hati Mas, gratisan aja banyak cincong, masih banyak yang konfirmasi informasi dari channel ini tiap malam. Maju terus dan sehat selalu. Siap, terima kasih Mas Wibu. Saya juga mencoba untuk seperti itu. Thank you sekali Mas Wibu. Rasanya garis-garis sudah gak zaman deh, semua itu tergantung bandar. Mungkin bahas bandar lebih masuk akal. Benar, bandar itu ada dan dia yang menggerakkan saham. Cuman kalau menurut saya kalau garis-garis sudah gak zaman itu salah juga. Karena kalau kita nggak tahu garis-garis alias ilmu teknik, kalau kita nggak tahu di mana level-level kita bisa masuk. Kalau kita masuk di pucuk ya namanya konyol. Bandar pun bisa taking profit pakai ilmu teknikal. Jadi sangat penting kalau menurut saya teknikal. Dan kalau digabungkan sama bandarmologi itu bakal sangat powerful. Itu mungkin kapan-kapan saya bahas lebih detail ya bandar ini. Mantap Bang, bantu analisa terupdate PTPP. PTPP bisa lihat konten hari ini. Terima kasih Mas ilmunya mengenai saham MAPI. MAPI sektor masih bagus ya. Retail yang kemarin saya bikin. Sekarang juga ada di supportnya dia. Support kuatnya 730 sampai 700. 700 itu paling kuatnya dia. Kalau jebol ya wassalam, wajib exit. Tapi selama dia di atas 700 ya masih oke lah. Masih oke kalau menurut saya nih. Itu aja, support 700 MAPI. Bentar lagi juga dapat katalis ya, mau lebaran. Hadir Mas, jangan hiraukan yang nyinyir, anteng full. Kritik boleh tapi ngehujat jangan. Ya, itu ya yang saya sampaikan juga. Kalau teman-teman ada kritik saran silahkan. Kayak kemarin timestamp itu disampaikan sama beberapa teman-teman dan saya oke, ini saran bagus, saya lakuin. Tapi kalau menghujat ya menurut saya kurang pas juga ya. Lebih baik kalau misalkan teman-teman gak suka daripada menghujat, buang-buang waktu teman-teman juga, buang-buang tenaga. Lebih baik gak usah nonton. UNVR tadi udah, HMSP udah, Sido kayak masih sideways deh. Nah ini ya, masih sideways dia. Jadi kayak mainnya Sido tuh kayak gini. Ini ada tren kuning ini ya, dia arahnya masih ke atas terus. Tapi kalau naiknya, ya kalau misalkan kita perhatikan ya, sideways, naik, sideways, naik, sideways, naik. Nah ini mungkin dia baru sideways. Sampai kapan ya, deadline sampai sini, sampai trennya ini. Kalau misalkan kita lihat kayak BBCA contoh, dia naik terus turun, naik lagi, turun lagi, naik, turun lagi. Tapi kalau Sido ini dia sifatnya beda, sideways, naik, sideways, naik, sideways, naik. Jadi kalau sama kayak gini lebih baik jangan dibeli dulu karena dia baru sideways. Mungkin ya. Tapi kalau buat investasi masih oke banget sih. Ini sektor oke, fundamental bagus, tren masih oke, bagus lah Sido ini. Tapi kalau buat trading ya tunggu kok dia ada breakout ini aja. Breakout 850 masuklah ke Sido. Nanti dia ada fase markup-nya. Sampai fase akumulasi lagi. Itu Sido. Hadir, siap Mas Jokovic. Thanks infonya, sama-sama. Lanjut Min, hater selalu ada. Ya bener ya. Makasih Mas, salam dari Jogja. Minggu sore ini hujan angin ya. Kemarin hujan deras sekali minggu tuh ya. Salam juga dari Jogja. Salam dari Bantul. Salam dari Klaten. Oke, hadir, semangat bro. Siap, Kak Juliver. Terima kasih Bang Cuan-Cuan Saham. Mantap sharingnya. Semoga bisa cuan konsisten. Amin. Semua juga pengen ya. Saya pun juga. Mantul Mas, siap. Saham Tecit Koko EPMT. Ini saya malah nggak tahu ada saham Tecit ini. Ya ini saham-saham yang kurang bagus ya. Kelihatan dari candle-nya udah jelek kayak gini. Lebih baik dihindari yang saham-saham kayak gini. Sepi juga dia, volumenya kecil. Ini waktu menguat nih baru digoreng kayaknya. Untuk Tecit, Koko. Yang pasti kalau kita mau membeli suatu saham tuh harus tahu dulu saham apa yang kita beli. Ini juga jelek juga candle-nya.
hindari aja. Tapi sekarang udah di supportnya. Tapi ya saham kayak gini nggak bisa dibaca supportnya juga sih. EPMT PMT juga ada di support, tapi juga sama aja ini. Ini PMT bener nggak? Oh ya bener ya, IDX. Saya emang nggak tahu ada PMT juga ini. Support 2100 lah. Hindari aja saham-saham kayak gini, cari saham-saham yang apa ya, yang kita tahu lah produknya tuh. Teman-teman tahu nggak produknya BCA? Pasti tahu kan. Unilever, HMSP, tuh. Jadi kayak kita harus tahu juga apa yang kita beli. Kalau misalkan belum tahu ya jangan. Saya nggak tahu juga ini EPMT ini apa. Kalau bisa ada timestamp Mas Suwun, sukses selalu. Kalau yang harian sudah ada timestamp ya. Tapi untuk yang konten lain tidak saya kasih timestamp. Seperti itu. Timestamp hanya untuk konten harian analisa teknikal dan bandarmologi. Terima kasih analisa Mas. Sama-sama Mas Handanus hadir, siap. Adro, Antam, PTBA, gimana prospeknya bro? Ini Adro sama PTBA baru saya bahas di konten ini ya Mas. Mungkin lebih baik dilihat dulu. Untuk Antam sudah saya bikin hari ini kontennya. Bisa dicek yang tadi tanggal 5. I don't believe moon cycle crab is gonna exist here too. Saya tidak percaya moon cycle crab is gonna exist here too. Ya itulah, kalau menurut saya percaya sih. Cuman ya sebenarnya hal kayak gitu tinggal perlu di reset aja gitu. Kayak ketika kita membuat teori ya, ilmuwan membuat teori yang terjadi harus di reset terus. Kalau semakin semakin hitnya semakin besar, benarnya semakin banyak, ya artinya bisa diasumsikan kalau dia itu metode yang kuat seperti itu. Tapi saya baru belajar juga ini, karena asik juga kan kalau kita bisa tahu waktu ketika timingnya berbalik arah di lain ilmu-ilmu lain ya, selain pakai divergen seperti itu. Pasang stop loss otomatis gimana ya? Ini beda-beda tergantung sekuritasnya. Tinggal bisa misalkan pakai sekuritas apa, Mas Niko ini cari aja di YouTube dulu ya. Cara masang stop loss sekuritas apa kayak gitu. Cuman saya pakainya Indo Premier sama Sukor tuh dua-duanya bisa pakai semua. Terima kasih banyak Bang, bermanfaat banget. Sama-sama Kak Sri Dila. Harapan saya juga selalu bermanfaat. Sehat selalu Bang. NKP Harum Amblas, tolong dianalisa, terima kasih. NKP udah. Harum Harum ini dia sebelumnya batu bara. Cuman kalau menurut saya saat ini dia korelasinya kuatnya sama nikel alias temennya Antam nih. Jadi Antam, Inco, Harum. Nah, katalisnya sama berarti harga nikel. Dah itu aja. Support terdekat 4650. Tuh. Sebelumnya juga resisten yang 4650 ini. Kalau jebol bisa ke sini sih 3840. Itu aja, batasi resiko di situ. Mas Bro mau nanya, tadi lihat Indi, kalau misal kita beli 1400 pasang stop loss di support 1345, seandainya mantul apa lebih baik kita tetap stop loss terus beli lagi di 1345 atau gimana? Buat Mas Nicholas ini juga subscriber setia ya, jangan pasang stop loss di area support. Misalkan area supportnya 1345, ya kita pasang stop loss di bawah 1345, entah 3% di bawah 1345 atau berapa kayak gitu. Kenapa? Karena kalau saham itu mantulnya bakalan disupport. Artinya apa? Kalau kita pasang stop loss di support, kita bakal kena stop loss, setelah itu sahamnya bakalan naik kayak gitu. Itu saya pernah mengalami berkali-kali dulu. Kayak ketika saya pasang stop loss di support tuh ya yang ada saham kita mantul tapi kita exit kena stop loss kayak gitu tuh buruk banget kayak gitu. Jadi kayak stop loss itu taruh di bawah support. Nah, PR kita tinggal entry-nya di support, jangan entry di jauh dari support. Misalkan kayak gini lah, Indi ya dari kasusnya ya. Nah, supportnya kita tahu di sini, misalkan 1380 gitu ya. 1380 support dia. Kita misalkan pasang stop loss 1380 support dia. Nah, kita misalkan pasang stop loss di sini nih 1350 stop lossnya. Nah, tinggal kita tarik aja nih ke atas. Kita resiko per trade-nya berapa? Misalkan contoh 5% ya di sini. Ini kan rest stop-nya 5%. Artinya maksimal kita entry ada di 1420. Kalau di atas 1420 ya jangan dikejar seperti itu.
Kalau nggak dapat barang, ya belum rezeki. Kalau mau HK, jangan pakai porsi gede. Misalkan, wah saya tahu ini bakal naik, HK aja pokoknya. Silahkan, saya pun juga sering HK gitu. Yang pasti porsinya jangan besar kalau HK. Misalkan mau HK di 1.500 ya, masuk 20% dulu. Nanti kalau dia turun, masuk lebih besar. Kalau turun lagi, masuk lebih besar lagi. Jadi average-nya bagus, deket-deket support lagi. Dan tinggal pasang stop loss. Seperti itu Mas Nicholas. Tolong tambahin bandarmologinya juga dong Bang. Oke ya, saya mungkin baru kayak lebih ke teknikal ya akhir-akhir ini ya. Nanti bandarmologinya saya kuatin lagi. Waduh 1 jam nih, tapi dia 1 hari ya. Mungkin saya selesaiin sekalian aja. Hadir Mas, siap Mas Alek. Nah ini ya, subscriber setia sebagai penyemangat. Oke siap, saya jadikan motivasi. Cakep deh emang konsultan sahamku nih. Sukses terus ya Bang. Siap, terima kasih Kak Sri Dila, pacar saya nih. Ada saran Om, kasih lihat dong porto Om cuan-cuan saham jadi bisa ngerasa aman ketika kita minus. Gandem cuy. Tadi namanya gandem cuy ya. Komposit. Mungkin kalau misalkan saya ngasih porto, saya tidak mau ya, karena takutnya saya bakalan pom-pom dan lain sebagainya. Bukan karena karena masalah saya takut ketahuan minus, bikin analisa tapi setiap hari minus, enggak. Tapi saya enggak pengen nanti saya punya barang ini teman-teman langsung beli tanpa analisa, saya tidak pengen. Cuman kalau saya kasih tahu strategi saya mulai dari yang namanya roadmap gitu. Nah, sebenarnya untuk saat ini saya udah mulai belanja lagi. Waktu itu ya, saya porsi saham besar tuh di sini. Terus ketika di sini 22 Maret ini saya lihat IHSG jelek, saya udah mengulangi porsi lumayan banyak. Nah, 23 Maret tambah jelek ini dia jebol double top. Saya udah posisi kalau nggak salah ada hampir 100% cash di sini itu. Jadi ketika turun ini saya udah nggak pegang apa-apa. Nah, kenapa saya belanja di sini? Karena menurut saya analisa saya dia bakalan mantul dari 5.900 sampai ke sini. Jadi kayak kita harus punya roadmap dulu, analisa, trading plan gitu. Kayak minus gak minus, dan karena saya trader ya kalau saya minus saya cut loss gitu. Dan untuk saat ini karena saya udah belanja ya, alhamdulillah porto saya baru plus gitu. Tapi ya enggak lah kalau buat sharing porto. Mungkin sharing saham watchlist aja tapi tidak untuk porto ya. Thank you Mas. Kalau boleh setiap hari Senin analisa saham semua potensial yang di sektor lain, gak mesti semua, paling gak ada. Kalau Senin sampai Jumat saya ya, analisa teknikal setiap hari, jadi menganalisa pasar dalam sehari. Tapi kalau Minggu itu saatnya kalau Minggu baru saham-saham potensial. Cepin, ayam-ayaman kalau menurut saya masih bagus sih. Cuman ini Cepin harus diingat dia bobotnya besar ya ke IHSG. Jadi kayak dia kelihatan masih uptrend. Cuman harusnya dia geraknya paling telat dibandingkan Java, Main dan lain sebagainya, karena dia bobotnya paling berat dengan IHSG. Dan ini dia di area support nih. Sebelumnya resisten ya, breakout jadi support. Tapi nggak tahu ini false breakout atau enggak karena volumenya kecil. Hati-hati aja. Support kuat menurut saya di sini 6950. Waktu dia breakout volume gede nih. Nah, 6950 itu lebih aman. Di situ kalau mau entry Cepin. Ayam-ayaman juga biasanya manggung waktu puasa. Antam minggu ini, cek video hari ini ya, sudah saya analisa. Same ini mau red issue lagi kalau nggak salah. Ini dia sebelumnya udah breakout tapi nyungsep lagi ya. Oh, belum breakout. Tuh, tunggu breakout aja harusnya dia bisa lanjut naik. Harusnya ya. Continuation. Untuk support ya ada di area sini 416. Kalau jebol ya bisa ke sini 402. Tuh supportnya. BBRI gue merosot masuk jurang, wajar ya karena IHSG baru jelek. Terus juga IHSG yang baru jelek dan yang buat nurunin itu BBRI gitu. Analisanya bisa lihat video hari ini, saya bahas BBRI juga. Nah, satu guru satu ilmu, banyakin bakar menyan biar naik. Semangat terus Bang, dan terima kasih analisanya sangat berguna. Siap, terima kasih Mas. Tetap gak skip iklan Kom. Nah, ini yang saya cari-cari. Ini the true definition of
support gratis tapi sangat berarti. Gak skip iklan itu ya, kalau teman-teman tahu lah ya masalah di YouTube itu gak skip iklan itu. Selain like, comment, share, dan subscribe itu udah support oke ya, tambah ini nih support benar-benar ya. Ibaratkan teman-teman ngasih tip ke saya lah. Tip dengan cara gratis. BWKT, BPT Bags tadi udah. Sing nyinyir, terima kasih ya Mas Tera sore. Saya nyinyir aja direken Kak. Semangat terus maju bersama channelnya. Siap, terima kasih Kak Retno. Sangat mengedukasi Mas, sabarnya itu yang bikin aku respect. Siap, makasih Mas Herto. Wajib sabar gitu ya, market baru jelek. Nah ini juga menempa psikologis. Hadir Mas, ditunggu cara untuk screening sahamnya. Tadi sudah saya bahas ya, mulai dari apa namanya tadi, Stock Universe, WNVR, HMSP, Sido tadi udah ya. Kalau saran jual beli saya nggak mau kasih karena keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Saya hanya bisa mengasih analisa. Biasa Mas, semakin tinggi anginnya semakin kencang. Semangat Mas, tetap jos mengikuti edukasi. Siap, terima kasih Mas Christian Hartono. Uzit Gestor, siap, thank you Mas. Makasih banyak analisanya Bang. Sama-sama Mamang Du. Harum gimana? Tadi sudah Harum. Perang analisa dengan Nizar karena hasil analisanya kontradiktif. Nah, ini yang saya maksud dengan teman-teman harus punya analisa sendiri-sendiri. Mungkin analisanya Mas Nizar beda dengan analisanya saya, karena Mas Nizar punya analisa sendiri, sedangkan saya punya analisa sendiri juga. Kalau misalkan Mas komen di komennya Mas Nizar juga bisa juga. Perang analisa dengan cuan-cuan saham, hasil analisanya kontradiktif. Cuman itu suatu yang nggak masalah. Dan bahkan teman-teman pun kalau punya analisa sendiri nggak masalah juga. Jadi tinggal analisanya gimana, pasang posisinya gimana, trading plan-nya gimana. Itu aja. Malah wajib punya analisa sendiri itu kalau menurut saya ya. Biar nggak tersesat lah di trading ini. TMG cuan Pak, siap. Hari ini TMG naik tinggi ya. Saya bahas juga tadi. Bang, nanya dong Bang, SMG berpulang rebound lagi kira-kira di bulan apa, bulan depannya. Terima kasih, sehat selalu. Wah, saya nggak tahu ya kalau bulannya bulan apa. Tapi kalau kita lihat dari analisanya, nah ini kan sebelumnya dia rebound pakai divergent ya. Ini harganya turun, tapi di RSI naik, jadi udah ada tanda-tanda rebound. Tapi kayaknya reboundnya udah habis karena dia udah sampai ke resisten juga 11.700. Cuma untuk saat ini kalau nggak salah kemarin saya ngecek SMG ini deh. Ini menurut saya masih oke. Dia pas di trend line-nya, candle-nya udah doji. Hari ini turun, tapi volumenya nggak ada sama sekali. Ini mungkin bisa dimanfaatkan. Terus sementara support di sini 10.275, next 10.000 itu support psikologis, next ke sini 9925. Tuh, batasi resiko aja. Itu untuk SMGR. Kalau mantulnya kapan saya nggak tahu. Yang pasti menurut saya trennya ini masih naik. Kecuali dia tembus ini ya. Dia tembus 10.000 ini artinya dia membuat lower low, itu artinya dia udah mulai fase sideways. ASI Astra Internasional. Nah, ini dia juga di area support ya Astra ini. Walaupun kemarin dia jebol trend line, mungkin nanti bisa kita revisi trennya, tarik lagi kalau dia udah mulai mantul ya. Seperti itu. Volumenya juga kecil waktu koreksi hari ini. Walaupun sebelumnya di sini volumenya besar ya, bisa. Tapi yang bahaya ya hari ini pullback gitu, pullback retest untuk turun lebih dalam. Semoga aja enggak. Cuman ya batasi resiko aja. Kalau dia jebol 5250 ya lebih baik exit ya. Sebenarnya saya udah wanti dari awal ketika di sini sih. Nah di sini dia head and shoulder ya 5.800. Dia jebol sampai ke sini. Di sini dia ada calon-calon pembalikan arah, tapi karena IHSG-nya jelek akhirnya dia turun, jebol trend line juga, udah pullback juga. Batasi resiko aja. Kayak kalau teman-teman nggak bisa menahan turunnya ya cut loss aja. Kayak gitu. Menurut saya ini mulai sideways ini ASI ini. Hadir Bang, siap Kak. Buka untung udah cut loss kecil doang di Wika semenjak Bollinger Band-nya mulai mekar ke bawah. Dan WMA-nya balik ke tengah Bollinger Band. Udah kelihatan fixnya bakalan downtrend panjang sejak 3 Maret lalu. Kalau gak cepat cut loss saat itu yang ditahan sampai sekarang, ya karena damage-nya bisa dalam sih. Ya itu ya, kemarin saya juga beberapa awal Maret juga kalau nggak kapan ya, pokoknya saya pernah bikin konten hindari dulu konstruksi karena geraknya udah jelek untuk saat ini. Tinggal tunggu dia bottoming dulu aja. Nah ini hari ini juga saya bahas konstruksi, bisa dicek aja.
CCS sangat membantu sekali Om. Prediksi IHSG bullishnya kapan ya Om? Sahamku blue chip nyangkut semua minus 6%. Santai aja Mas Putra Zaki. Kalau nyangkut di blue chip itu namanya investasi kok, bukan nyangkut. Tapi kalau nyangkut di gorengan itu baru namanya sedekah ke bandar. IHSG bullishnya kapan? Nah, kita cek patternnya aja. Kalau deadline ya berarti di sini Juli deadline-nya dia. Kalau dia mau breakout sampai Juli ya, ngabisin jatah penan ini. Tapi kalau misalkan dia bisa lebih cepat ya bisa juga. Misalkan besok dia nge-swing ke atas, breakout bisa juga. Swing atas, koreksi, breakout bisa juga. Yang pasti kita harus cek setiap hari seperti itu. Santai aja sih kalau menurut saya, outlook-nya masih optimis. Kalau uang dingin nggak masalah harusnya. Elsa and Doi itu udah saya bikin kemarin minggu. Cek aja kontennya yang batu bara ya. Untuk Elsa, harga minyak juga sih, saham komoditas. Nah, ini juga di support kuatnya dia Elsa nih, 332 ya. Tuh, kalau misalkan mau spek buy silakan di 332, support kuatnya dia. Tinggal nunggu harga minyak naik, dia bakalan ikut naik. Tapi kalau 332 jebol, udah keluar aja mending. Saham bumi kok sideways Bang, piye iki ya, berarti bandarnya belum pengen naikin ya. Tinggal tungguin aja, cuman katalisnya bagus kok sekarang. Gas terus Mas, BJBR, BJTM, PTBA, Telkom Mas. BJTM udah, PTBA konten hari ini, BJBR ini malah menguat terus ya. Tuh, mungkin para pencari dividen lari ke BJBR karena saham-saham lain dividennya kurang bagus kayak PTBA, Coal, batubara kan baru pada turun ya, sedangkan ini BJBR ini tetap. Jadi ya bagus sih ini sebenarnya. Support terdekat 1600 di angka sekarang ya. Tuh, kalau misalkan dia bisa lanjut naik ya ke 1790 ini. Tapi kalau jebol ya mungkin ke sini 1500 itu BJBR. BJTM udah, PTBA udah, Telkom masih uptrend kok menurut saya, masih sama aja. Selalu aja pegang saham kayak gini nih selama trennya nggak patah tuh nggak masalah. Hari ini juga koreksinya volumenya kecil sekali, tidak masalah. Target ke sini dulu 3600. Kalau bisa breakout 3600 ngebut ya. Ini juga calon-calon saham dengan katalis bagus ya. Mau ada 5G, mau ada proyekan kabel bawah laut dari Facebook sama Google ya kalau nggak salah itu. Hold aja. Sahamnya udah, Bina, MTech, Bank Ina. Wah ini saya nggak begitu tahu sih ini. Ini candle-nya juga kurang bagus sih. Serem yang kayak gini nih, lebih baik dihindari aja. Supportnya aja nggak ketahuan di mana ini ya kalau pakai candle daily. Shadow-nya kayak gini semua ini. Cuman hari ini dia koreksinya volume kecil sih. Aturan masih bisa naik. Lebih baik kalau teman-teman belum paham, belum mampu, jangan dulu aja. Sayang psikologis kita, nanti bisa kapok di saham. Batasi juga psikologis kita dulu. MTech ini masih strong uptrend nih, masih oke lah. Koreksinya hari ini juga volumenya kecil ya, tidak di atas rata-rata. Bisa mungkin pakai swing, pakai moving average 20 atau 50 gitu aja. Support terdekat ada di sini, 2370 nih. Pas sekarang nih. Lanjut ke 2290, 2300 lah. Kalau bisa dapat barang di 2300 oke. Dirma siap, Mas Alex Maji, SMBR. Sekalian aja lah ya teman-teman ya. Ini udah tinggal komen 2 jam terakhir. Ini sekarang 1 jam 12 menit, nggak apalah ya. Sekalian SMBR di area support kuat nih, 765 ini. Jadi memang kalau harga baru koreksi itu malah saatnya kita beli ya. Jangan waktu hijau kita FOMO terus HK, itu salah. Kita beli hijau jual merah ya kapan kayanya gitu ya. Jadi kalau baru koreksi kita incer saham yang oke, yang masih story-nya bagus, katalisnya bagus, bandarnya ada, supportnya terjaga. Nah, kita entry di situ. Support terdekat sini 790, terus juga mungkin 800 ya, itu supportnya dia. Ada doji juga. Koreksinya kecil juga. Tinggal tunggu mantul aja ini. Kalau jebol ya wajib exit. Pak mohon bahas Pegas ya. Tadi udah ya Pegas ya. Ex-date dividen BBRI besok ex-date potensi turun 100 lagi. Kalau menurut saya bakal masih turun sih, karena bukan karena ex-date ya, tapi karena asingnya masih pada jualan. Tinggal tunggu mereda aja untuk BBRI ini jualan dari asingnya. UNVR udah, MSP udah, Telkom udah semua ya Mas Budi Haryono. Dicek aja yang tadi. Second liner yang boleh dibeli besok itu tadi ya, tipsnya harus punya
uh, harus punya stock universe. Terus tinggal cari yang kriterianya baru oke, terus pasang posisi masuk. BJTM udah tenangkan hati walaupun Porto merah semua, nongol ke Siti wajahin jenengan masih. Kalau ketemu di jalan biar bisa nyapa. Waduh, nanti kalau saya nongolin wajah, subscriber saya bisa 1 juta ini nanti. Nggak lah ya, saya nyaman kayak gini aja. Mohon maaf. Oke, WSKT udah cut loss, sedih. Ya nggak apa-apa, buat pembelajaran aja. Artinya ke depan trading plan-nya harus lebih bagus. Kalau ambil positifnya aja lah. Cut loss saat ini ya, semoga kalau misalkan lebih turun kan kita udah selamat duluan kan. Cuman ya harusnya sebentar lagi bakalan mantul situ karena udah masuk RSI oversold. Seperti itu. Ya kita cek aja besok. Keras GGRM. Nah, keras ini sebenarnya bagus ya. Bullish penan ini, tapi ternyata dia jebol ke bawah. Nah, tapi ini dia udah mulai pembalikan, candle-nya bagus-bagus walaupun volumenya kecil ya. Dan selalu dijaga di closing-nya keras ini. Jadi kayak ada yang jagain ini saham tuh. Support ya mungkin terdekat sekitar sini 600 lah. 600 supportnya keras itu. GGRM. Tadi belum jadi bahas ya GGRM ya. GGRM juga masih downtrend kuat sih. Kalau amannya tunggu dia breakout dulu downtrendnya atau masuk EMA 200 lah baru masuk. Kalau enggak, kalau mau spec buy ya cari divergent. Dan ini udah mulai kelihatan sih. Nih ya. Ini dia harga RSI-nya naik kuat sedangkan harga turun, koreksinya juga volume kecil. Harusnya tiba-tiba tahu-tahu aja ada naik gitu sih. Harusnya ya, tinggal tunggu momen aja. MCAS bertahan sampai mana, harus TP di harga berapa? Ya TP aja di resisten, tinggal kita cari resistennya. Wah ini kayak gini nih yang agak PR mainnya ya, karena all time high kayaknya ya. Ya all time high mungkin kita bisa pakai moving EMA 5 aja atau EMA 20 gitu, mainnya swing. Jadi kayak stop lossnya dinaikin pelan-pelan. Nah ini kan EMA 5 nya sekarang di sini nih 4975, stop lossnya naikin ke 4975. Jadi kalau dia masih naik lagi ya stop lossnya naikin lagi, stop lossnya naikin lagi sampai dia kena stop loss baru kita taking profit. Mungkin bisa kayak gitu tuh, buat swing enak juga. Tapi terjadi akumulasi terus ini MCAS ini. Menurut saya masih bakal naik sih, cuman naik karena baru digoreng sih kalau menurut saya. Itu aja. Bisa pakai metode tadi ya. Bagi sekarang kode untuk Korea Investment Sekuritas Om. Ya benar. Breeze Agro Java. Agro beberapa, ya saya bahas aja deh. Kita percepat ya, hampir 1,5 jam ini. Breeze sudah di area support juga, volumenya semakin mengecil dan memasuk area oversold. Harusnya sebentar lagi mantul ini Breeze ini. Kalau teman-teman mau entry ya bisa di sini. 22 low-nya inilah 2270, itu resiko kecil di situ. Bagus ini Breeze 2270 ya. Nanti bakal mantul, yakin saya. Tinggal lihat aja mantulnya untuk uptrend atau dead cat bounce gitu. Agro, ini satu paket sama Breeze ya. Agro juga masih oke. Dia mantul 2 kali dari sini. 1035. Supportnya Agro 1035. Kalau dapat barang di 1035 menurut saya oke sih. Target ke sini 1155. Bisa mulai trading di situ dulu aja. Kalau dia breakout baru lanjut. Java ini juga masih strong ya. Dia masih naik terus, katalisnya juga mau Ramadan ini. Support terdekat 2000 lah. Kalau dapat barang di 2000 itu oke. Kalau mau teman-teman mau entry. Target bisa pakai yang moving average tadi. Biarin dia nge-swing aja. Tuh. Sril, Hoki, SMGR udah. Hoki tadi udah. Tinggal Sril ya. Sril ini kurang bagus tuh kayak gini ya. Dia ARB dengan volume yang besar. Nah, ini kurang bagus ini. Mungkin bandara keluar di sini nih. Volumenya gede banget ini di sini. Dia juga udah jebol support.
Mungkin lebih baik kalau nanti besok ada pullback ya. Ada pullback ke 202 bisa dimanfaatkan. Kalau teman-teman nyangkut, kalau ada pullback ke 202 dimanfaatkan buat jualan aja. Karena itu yang namanya pullback, nanti dia bakal turun lebih dalam. Tuh cari support selanjutnya. Support selanjutnya ada di sini kalau menurut saya. Area-area ini 184. Tuh, ini kurang bagus sih penurunannya. Cuman dia ada di area oversold juga. Mungkin besok mantul 182, habis itu naik bisa juga. Tapi naiknya kalau misalnya dead cat bounce sih harusnya ya, karena dia masih strong, turunnya kuat banget ini. Selamat malam Pak, bahas BRIS buat invest 1 tahun. BRIS invest 1 tahun mungkin sabar dulu aja ya, karena kita belum tahu nih gimana kinerjanya BRIS setelah merger ini. Lebih baik kita cek dulu pendapatannya gimana, nanti baru kalau udah kelihatan bagus, stabil, baru mulai invest. Nggak ada yang terlambat kok. Kalau invest lebih baik ke saham-saham yang udah pasti aman dulu aja. Konstruksi dan properti kuartal 2. Ini saya belum tahu juga. Untuk konstruksi bisa cek yang konten hari ini ya. Saya bahas semua konstruksi itu. LSIP tadi udah 1300. BMRI menurut saya masih aman. Pola head and shoulder kalau belum breakout, belum dikonfirm, belum jadi pola. Bisa aja dia gagal breakout dan mantul naik. Rekomendasi saham-saham lagi diskon bang. Nah, ini bisa lihat konten hari Minggu ya. Saya kasih watchlist saham yang bagus. ADI, ASI, BBCA. ADI hari ini udah saya bahas, ASI tadi udah saya bahas, BBCA hari ini saya bahas juga. Jadi mohon dilihat dulu ya bro, masa komennya di konten yang waktu saya bahasnya gitu, ADI sama BBCA-nya. Kalian bisa dilihat dulu. Mas kasih lihat settingan Fibonacci-nya. Oke, tadi beberapa ada yang kepo ya sama settingan Fibonacci saya. Kenapa ada 0,65-nya? Nah ini, jadi kalau yang 0,618 ini kan format ya, tapi kalau 0,65 ini saya tambahin sendiri. Nah ini di setting, tinggal tambahin aja 0,65 ini, pilih salah satu, hidupin, terus ganti 0,65 seperti itu. Nah ini saya nambahin yang di sini. Tuh, kalau yang lain kan sesuai format, cuman saya tambahin 0,65 aja buat nangkep area golden pocketnya 618 sampai 0,65. Tuh. Asri sudah saya bahas tadi. DMMX menurut saya ini masih strong ya, ini sahamnya ini DMMX ini. Dia juga baru mencoba untuk high tech flag. Ini bullish continuation ya. Kalau bisa breakout sini, breakout 494 ngebut ya, yakin saya. Ini dia mungkin bisa comeback pakai double bottom ya. Bottom 1, calon bottom 2, nggak tahu juga. Kita lihat aja besok. Menurut saya masih kuat ini DMMX ini. Asri tadi udah. Minta tolong BBNI. BBNI menurut saya masih oke. Beberapa hari yang lalu analisa masih bisa digunakan juga. Nih, dia masih dalam trennya ya. Bahkan masih tren yang minor trend ya, belum major trend ya. Jadi masih aman banget ini. Bank BBNI ini. Bahkan udah mantul juga. Masih oke lah BBNI menurut saya. Saya tarik garis Fibonacci IHSG dari up 6500 ke low 390 tapi tidak jatuh di support 5970. Saya ingin tanya harus tarik garis gimana. Jadi kalau mau tarik Fibonacci itu kita cari swingnya ya. Swingnya kalau misalkan kita mau cari retrace dari atas ke bawah, ya kita berarti tariknya dari bawah ke atas. Nih, cari diskon. Misalkan kayak gini kan swing kan, dari sini dia naik sampai sini tertingginya. Habis itu kan dia turun. Artinya ini swing high, ini swing low. Nah, kita tarik aja. Nah, ini ketemu kan di sini. Kalau misalkan kita cari target kenaikan, bisa juga pakai ini. Misalkan ini kan swing high-nya ya, ke swing low-nya. Kita tarik dari sini. Tapi mungkin udah bottoming ya. Nah, ini. Dia mungkin target bisa ke sini nih. Fibonacci 0,618 juga. Area 6195 sampai 6200. Seperti itu. Mungkin dia geraknya gini, nanti koreksi, langsung naik. Bisa kayak gitu skenario-nya. Tuh, jadi intinya cari swing high atau cari swing low, terus tarik aja. Gak apa Pak, saya dulu juga di awal-awal masih salah-salah kok narik Fibonacci ini. Yang penting berani mencoba aja. Kalau misalkan tidak merespek angka-angka Fibonacci-nya, berarti tarikannya salah gitu aja. Itu untuk Fibonacci. ASA masih strong uptrend. JAPFA udah, BBNI udah, BBTN udah.
Mantap, langsung subscribe. Oke, terima kasih Mas Waris. Ini udah sampai komen terakhir ya. Videonya agak lama. Ya, harapannya teman-teman masih tetap nonton sampai ini. Berarti mungkin nanti saya perpendek ya. Tidak, ini kan kemarin hari Jumat. Ini udah hari Senin, berarti 3 hari aja. Kontennya 1,5 jam. Mungkin nanti saya bisa 2 hari sekali ya untuk jawab komen-komen ini. Yang pasti silakan kalau teman-teman ada pertanyaan akan saya jawab seperti ini lagi ke depan-depannya. Ini bakal saya upload besok jam 12-an lah. Waktu sesi pertama istirahat. Biar tidak tabrakan sama konten analisa teknikal bandarmologinya ya. Seperti itu. Yang pasti support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Yang mau support dengan cara tidak skip video itu juga lebih berarti juga. Itulah pokoknya support teman-teman itu gratis. Tinggal di gratis lah, tidak perlu mengeluarkan biaya. Itu aja. Harapannya juga Cuan-Cuan semakin besar dan bisa bermanfaat buat orang-orang banyak. Dan kalau misalkan ada kesalahan tutur kata dari saya, salah analisa, teman-teman tidak cocok, saya mohon maaf. Cuman apa yang saya lakukan dengan style saya dan juga berdasarkan analisa saya. Selalu punya trading plan sendiri biar kita tidak tersesat di dalam trading. Nah, teman-teman juga harus mulai dari investasi ilmu dulu sebelum masuk ke investasi duit. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Ini saya bikinnya tanggal 5, tapi sekarang udah jam 12 malam ya, jadi udah tanggal 6. Nanti saya upload hari Selasa, tanggal 6 April, jam 12 siang. Tuh, biar nanti kalau misalkan IHSG-nya bagus atau jelek, teman-teman bisa lihat konten lah di sela-selanya seperti itu ya. Harapannya bermanfaat konten ini sebanyak tadi yang saya jawabin. Tidak hanya analisa, ada metode-metode juga. Jadi ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya dan salam cuan.